Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai full dan variable costing. Full costing yaitu merupakan suatu akuntansi manajemen di mana dalam akuntansi biaya untuk pengumpulan data biaya harga dilakukan secara pengumpulan semua data biaya produksi tanpa mengetahui perilakunya. Berdasarkan pendekatan ini, semua biaya produksi seperti bahan pokok, biaya tenaga kerja, dan overhead diperhitungkan tanpa mengetahui perilakunya. Full costing ini juga disebut dengan pendekatan tradisional karena laporan laba ruginya diorganisir dan hasilnya digunakan sebagai kebutuhan pihak lain dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Selanjutnya, mengenai variable costing. Variable costing ini merupakan juga suatu pendekatan akuntansi manajemen di mana laporan biaya berdasarkan perilaku biaya, dan pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan biaya langsung karena variabel yang menjadi harga pokok yang terdiri dari biaya-biaya langsung dan laporan laba rugi. Dan laporan laba ruginya juga dari hasilnya digunakan sebagai kebutuhan internal perusahaan. Dalam pendekatan ini, biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variabelnya. Perhitungan dengan full costing, suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan perhitungan dengan variable costing yaitu merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya di sini elemen periodik pada full dan variable costing terbagi menjadi dua, yaitu elemen periodik full costing, biaya administrasi dan biaya penjualan. Yang kedua, elemen periodik variable costing, yaitu biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi dan biaya penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat pendekatan kontribusi. Data yang berhubungan dengan biaya volume dan laba yang diperlukan untuk tujuan perencanaan laba dapat diperoleh dari laporan akuntansi reguler. Terus laba untuk satu periode tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam absorpsi biaya overhead tetap pabrik yang berasal dari penimbunan atau kekurangan persediaan. Biaya pabrik dan laporan laba rugi dalam bentuk variable costing lebih dekat dengan dalam mengikuti pemikiran manajemen. Implikasi penyajian biaya-biaya tetap terhadap laba mendapatkan penekanan dalam variable costing atau pendekatan kontribusi. Data variable costing relatif memudahkan penilaian kinerja menurut produk, wilayah, kelas pelanggan, dan segmen lain dalam bisnis. Variable costing berhubungan erat dengan metode pengendalian biaya seperti biaya-biaya standar dan anggaran fleksibel. Yang terakhir, laba bersih variable costing lebih dekat dengan arus kas bersih dibanding dengan laba bersih absorption costing. Tidak ada biaya tetap tunai yang ditangguhkan, pembebanan terhadap pendekatan periode berjalan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja dengan full costing. Ada 3. Yang pertama, penetapan harga pokoknya digunakan sebagai alat pengukuran kinerja di sebuah perusahaan. Yang kedua, metode ini tidak memberikan indikator hubungan antara biaya dengan objek yang dibiayai secara rinci. Yang ketiga, metode pengukuran ini memungkinkan para manajer meningkatkan laba usahanya dalam jangka pendek dengan menaikkan schedule produksi. Oke, kita masuk ke elemen pendapatan dan biaya.
Margin kontribusi suatu konsep laba yang penting bagi manajemen dalam pengendalian produksi variabel, sangat bermanfaat dalam keputusan jangka yang berhubungan dengan pemakaian kapasitas. Sementara seperti dalam analisis khusus. Baik, kita masuk ke elemen pendapatan dan biaya. Biaya tetap atau traceable fixed cost adalah biaya-biaya tetap yang timbul karena adanya segmen tertentu. Oleh karena itu, diidentifikasi hubungannya dengan segmen di mana biaya tersebut terjadi. Nah, common fixed cost adalah suatu biaya tetap yang tidak dapat diidentifikasi hubungannya dengan segmen tertentu. Kita lanjut ke faktor-faktor yang menyebabkan pembebanan biaya. Kita analisis dengan persentase, dari yang terkecil dulu. Metode alokasi biaya yang tidak cocok, misalnya 22%. Yang kedua, hilangnya pembebanan biaya yang berhubungan dengan rantai nilai, misalnya 33%. Dan yang terakhir, pembagian biaya-biaya bersama, misalnya 45%.